At the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Ya ini berarti kita lakukan sering kita lakukan ya, karena etika ya punya kita bertuhan yang tahu gitu ya. Jadi misalnya fabrikasi itu ya fiksi gitu, fiktif gitu. Jadi mengarang, memasukkan data gitu ya, atau ya tadi meneliti tapi tanpa penelitian. Bisa ya bisa. Nah ini ya mana internet apa sih nggak bisa gitu ya. Nah itu termasuk aplikasi. Yang bermasalah ya kalau nggak ada yang tahu ya nggak masalah. Falsifikasi itu biasanya ini misalnya gini yang sering terjadi itu. Ya, saya mungkin pernah mengalami juga. Yang kuantitatif gitu, mungkin yang kuantitatif akan paham. Mau ada dari tak signifikan jadi signifikan. Ya. Sebenarnya bukan itu yang sulit itu, saya pernah mengalami misalnya untuk sampai ke regresi itu kan harus ada asumsi klasik, datanya itu harus melalui prasyarat. Ada linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Yang itu kalau nggak ini kan kita nggak bisa sampai ke regresi. Ada ya sudah di smoothing lah, dikondisikan. Ya sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar signifikan, justru penelitian itu kadang boleh bahwa hasil penelitiannya itu tidak ada pengaruh, itu malah boleh. Hanya saja yang uji asumsi klasik itu kan harus prasyarat kan. Yang itu mau tidak mau kita harus lolos gitu ya. Nah, plagiarisme jelas ya, plagiarisme jelas. Atau duplikasi, ini yang juga saya sering menemui. Duplikasi itu menerbitkan satu artikel ke lebih dari satu jurnal. Iya. Misalnya Bapak Ibu sampai di Kijis karena setahun dia apa-apain sampai ke tempat lain. Kebetulan pas Kijis diproses, yang lain juga diproses. Kebetulan terbit semua. Nah, itu namanya duplikasi. Itu bermasalah. Bermasalah. Solusi jalan keluarnya ya salah satu. refleksi dan tertutup. Tarik salah satu. Gimana? Ditarik. Ya sebisa mungkin ditarik. Hanya saja memang kalau sudah diproses ada penulis yang menarik, ya kita blacklist. Ya, pasti berarti Indonesia. Karena apa? Kita itu ya tadi yang saya ceritakan, untuk ke proses kita itu lama gitu ya. Tiba-tiba ditarik. Ya kalau editornya baik disimpan sendiri, kadang-kadang bisa di editor. Hati-hati dengan penulis ini ya ada. Benar ya benar. Jadi ini di blog. Kita lagi penulis Sudah ada ya kacau. seluruh Indonesia. Ya kalau Bapak Ibu sudah merasa terlalu lama menunggu atau ada hal lain, email editor tarik. Minimal kalau di belakang ada masalah, ada jejak digital bahwa Anda sudah berikhtiar untuk menarik. Nah, sehingga kalau nanti dipersoalkan kita yang aman. Misalnya kita sudah meminta menarik, tapi editornya enggak ditarik. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa, kita sudah ada bukti korespondensi bahwa kita pernah meminta untuk. Ya karena ini di penulisan plagiarisme itu sebenarnya banyak orang melakukan, tapi persoalannya itu ya bujuk-bujukan kalau kita Jawa itu. Kalau lagi apes, kenangan itu jadi masalah. Termasuk yang tidak baik itu, dan ini buah yang sudah dilakukan adalah penyalahgunaan tenaga peneliti dan termasuk perbuatan tidak adil. Ya pejabat ada CPNS gitu ya, yang kerjakan CPNS penulis pertamanya, nah itu banyak terjadi. Yang baik itu ya termasuk kemarin saya pas ngisi di Riau, itu kan kejadian di Riau katanya. Skripsi mahasiswa penulis pertamanya justru dosen pembimbing. Ini kejadian di Riau, para dosen ngaku, tapi pada forum itu sekalian tobat semuanya sudah Pak, kita nggak mengulangi kalian gitu.
Jadi skripsi mahasiswa yang buat mahasiswa tapi penulis pertamanya pembimbing itu ternyata di Riau itu ngaku Pak kita sudah terlanjur gitu. Nah saran saya karena bagaimanapun skripsi itu kan yang mengerjakan mahasiswa, tugas dosen kan memarahi kan justru malah. Iya memarahi itu ada kontribusi, tapi kontribusinya tidak sebesar yang membuat. Taruh saja untuk penulis kedua, ya. Iya itu kondisi. Iya karena Itu kebetulan dosen pembimbingnya yang buat. jadi skripsinya dimasalahkan itu, sarjananya yang dimasalahkan tadi. Belum ada bahasanya. Kita dari skripsi mahasiswa, analisa kita. Jadi ini judulnya beda kan akhirnya? Beda. Nah, beda nggak masalah. Mahasiswa nanti peneliti kedua, tenaga pengambil data berarti penulis kedua. Ya nggak apa-apa. Secara umum itu kontribusi terbesar itu siapa? Tapi kalau namanya skripsi, kontribusi terbesar tetap mahasiswa. Mau debat apapun tetap mahasiswa. Ada satu Pak. Ya. Kalau data-data itu kita kumpulkan dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian kita olah, analisa dari sisi keilmuan kita. Tapi kita main dari depan laptop saja, ambil jurnal ini, data kita kumpulkan. Sebenarnya data di bidang ilmu sains atau di bidang psikologi. Kita ingin menganalisa dari kacamata ilmu hadis. Sebenarnya kayak seperti itu. Ya ada dari penelitian literasi misalnya, atau media. Jadi orang-orang dakwah komunikasi itu kan ada penelitian yang dia itu yang mengumpulkan dari koran, media, kemudian dianalisis. Ya nggak masalah. Tapi kita dari jurnal-jurnal Kalau dari jurnal itu namanya ada apa Pak? Bibliometrik. Kemudian bibliometrik. Yang bisa pustaka. Ya bibliometrik. itu boleh ya. Ya meta analisis. Tapi biasanya sekarang ada toolnya sih namanya misalnya Fosviewer ya, Fosviewer itu untuk menganalisis kecenderungan, iya kayak orang-orang perpustakaan gitu. Akhirnya gitu. Apa namanya? Post viewer. Itu toolnya. Ya, toolnya. Tapi kan saya pernah membaca itu namanya bibliometrik, bukan bibliometrik. Jadi peneliti terkait hasil penelitian orang Yang bisa teman-teman di perpustakaan. di perpus, di kajian. Itu yang harus dimakai. Saya pernah review. Ya beberapa. Jadi dia mengumpulkan kalau kecenderungan tema apa di risetnya. tuh, jadi nanti bisa diolah menggunakan Fosviewer. Dan ada juga dalam bentuk apa grafik gitu. Nah ini Kalau kalau review riset. jadi kalau dia menggunakan tool nanti akan nggak anu karena apa? Karena itu daerahnya banyak. Itu sama dengan melacak kayak pakai Mendeley. Benar. Enggak. Oke. Perlu ya? Enggak. Jadi Bapak nanti bisa ini. Jadi ini kan data mentahnya itu nanti dari publish or perish. Nah ini dapat contohkan ya misalnya ya. Ini yang Jadi, barangkali nanti bisa saja ya. Puncak-puncak tentang ini yang habis pakai ini bisa nggak Pak? Bisa. Bibliometrik bisa ya? Bisa, tapi yang bisa kecenderungan mahasiswa ini Ya misalnya ini ya. Coba ini saya praktekkan. bisa. Hanya saja memang butuh waktu karena apa? Nanti ada sortir kata karena dia bermain dengan istilah. Kalau ini saya contohkan misalnya ini ya. Kita ambil dari prospek, misalnya tema apa Pak? Hadis apa hadis? hadis. Hadis Bid'ah pokoknya. hadis apa? Tentang bid'ah. Bid'ah. Ada titiknya apa enggak? Ada ya? Biasanya ya koma di atas. Oh my god. Oke. Kita batasi 10 tahun terakhir. Besar bid'ah. Misalnya 2010 aja lah, 2010 sampai 2023. Kita akan mencari hadis bid'ah di prospek. Sebenarnya
bisa 10 tahun lebih banyak, tapi daerahnya lebih valid cross ref. Terus relax. Oke, kita cari. Kalau menemukan biarkan baju jalur yang harus dia bekerja. Kopi dulu. Ngopi dulu. yang itu. Ini aplikasi yang harus diinstal dulu kan? Harus install, tapi ringan sekali kok. Cross relax ya. Bukan, aplikasi namanya Publish or Perish. Publish oke. Nah, ini berapa? Jadi sudah ada sekitar 1000 artikel yang kita kumpulkan, kita kompilasi berkenaan dengan hadis bid'ah dengan berbagai macam judul. Misalnya ini ya, metode tahajud itu ada aplikasinya pada hadis spionase. Nggak ada hubungannya ya, tapi di dalam itu ada kata-kata bid'ah. Ada Melani dari Kiros Rudin. Sesuatu itu nomor 6. Interpretasi terhadap pemahaman hadis-hadis tentang jingle. Pokoknya ada Mungkin ada hadis bid'ah di situ. Yang mungkin dikatakan kata-kata atau di abstrak itu ada kata-kata yang cenderung. Karena nih Kiros itu bisa keluar beberapa buah. Nah, ini contoh. Nah, kemudian kalau ini Bapak Ibu baca satu-satu, analisis kan Vespa. Kita bisa mendownload 1000 artikel yang berkenaan dengan hadis ini. Sehingga kita ini. Ya, kita misalnya kalau mau menyimpan dalam bentuk APA ketik ini, kalau dalam bentuk misalnya EndNote ini bisa ada. Nah, kita dalam bentuk ini ya misalnya, tapi apa ya habis. Nah, bentuknya ini memudahkan kita untuk tinggal kita nanti misalnya kita batasi ya, kalau terlalu banyak misalnya tahunnya bisa kita batasi atau sumbernya bisa kita lebih filter ya, tergantung ini. Tetapi ini bisa kita download PDF-nya, misalnya kita mau melihat hadisnya, ya, isinya ya tinggal ini begitu. Karena ini pakai cross-ref, ya harusnya DOI-nya aktif. Nah, kalau kita mau download tinggal ini. Iya, iya. Misalnya gitu. Jadi ini sudah tersimpan di kita semua. Karena kita disimpan dalam bentuk referensi manajemen. Nah, kita akan simpan. Nah, nanti melalui password itu nanti ada bisa diolah lah. Saya hanya mencoba secara umum ya, karena nanti kita di kata sih, di istilah. Kita lebih menggunakan ini ya. Ini misalnya kalau kita mau lihat judul dan abstraknya ya. Nah ini nanti bisa diatur, ditingkatkan apa dikurangi ya. Kalau kita tinggal video nanti dengan video ini gitu. Hanya saja memang karena berbasis kata di abstrak, ya nanti ini di filter ya. Misalnya kata tidak itu kan nggak perlu terhadap, adapun kan selalu ada kata itu tapi nggak ada maknanya gitu ya. Karena nah ini nanti kerjanya kerasnya di sini. Oh karena ini coba kita nah kayak gini. Analisisnya kayak gini. Bukan masuk. Saya juga nggak tahu memahaminya, misalnya hadis ini di sini, ini Al-Quran, saya nggak tahu ini juga pembacaan.
kita pernah apa ya, menemukan bibliometri kayak gini. Nah mungkin barangkali bisa digunakan dalam kajian aktif justru malah. Karena ini banyak dipakai oleh teman-teman pustakawan atau teman-teman yang kayak gitu. Ya coba nanti misalnya ada mengumpulkan poligami lah misalnya ya. Jadi kita cari kecenderungan apa. Sebenarnya ini untuk menentukan profil juga bisa. Karena nanti kita bisa lihat kalau di sini. Jadi semakin yang redup-redup itu semakin apa ya peluang untuk kita teliti sebenarnya. Kalau pemilihan kata dan istilah kita nanti selektif. Tadi kan kita nggak seleksi ya, sudah kita ikutkan semua. Sehingga ada kata-kata tapi ini ada value adalah maksudnya jadi itu enggak. Bikin jual aplikasi itu. Oke, itu coba aja. Itu biasanya bibliometrik seperti yang Anda sampaikan untuk meneliti penelitian tentang kajian tertentu kemudian kita sebenarnya boleh saja kita menganalisis secara manual gitu ya. Tapi kan khawatirnya kan ada artikel lain yang belum nggak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya tentang tadi ya lanjut ke Hari ini aku juga. Ini Apa? Asli? sama sedikit. Kamera sambung ini? Bagus. Raja? Yang di depan itu ada bro. Enggak, yang di dekat di bawah yang fokus itu. Awalnya nggak beda. Nggak bisa tanya deh. Dia bisa ditarik sedikit. Banyak. Atau TV yang di depan itu bisa juga dimatikan. Lalu tidak. Tidak. Oh, ya, sorry, mungkin kita lupa. Ya, oke. tapi ini sebenarnya tadi nggak kebaca Pak titik atasnya gitu. Ya tentang sekuriti tadi saya rasa yang lebih aman kalau Bapak Ibu bimbing ya penulis dua saja lah ya aman ya aman. Kalau misalnya Bapak Ibu memberdayakan dosen muda ya Bapak Ibu berkontribusi untuk memberikan kontribusi lah. Setidaknya ada alasan bahwa kontribusi kita itu bisa berupa honor gitu ya. Nah, sehingga tidak masalah. Jadi kadang-kadang kan penyandang dana itu kan ada yang diikutkan sebagai bagian dari penulis. Oke, kalau plagiarisme jadi beda ya. Tidak selamanya similarity itu tidak selamanya plagiasi. Oke. Mengapa? Ya karena similarity itu yang menentukan adalah alat, tool. Kalau plagiarisme yang menentukan adalah manusia. Mengapa? Ya tidak selamanya yang sama itu salah. Tidak semuanya yang sama persis itu harus dikatakan plagiasi. Contoh, menulis kutipan langsung itu harus sama persis. Menulis terjemahan ayat Al-Quran itu harus sama persis. Nah, mengutip pasal undang-undang itu harus sama persis.
Justru kalau kita memparafrase terjemahan Al-Quran, berarti kita menjadi mufasir yang dolim gitu ya. Ya karena ya barang siapa yang menafsirkan dengan ro'i gitu ya, kalau dia tabawa ma'adahu finar kan gitu ya. Oke, sehingga ya apalagi kajian Usuluddin yang banyak teks ayat dan terjemahannya itu ya tidak masalah kalau memang harus merah dihitung, ya memang seharusnya merah dan itu bukan plagiasi, memang harus yang seperti itu yang benar, sehingga tidak selamanya yang persentase similarnya tinggi itu tidak selamanya plagiasi. Oke, intinya karya ilmiah hanya dapat publish sekali. Nah, tadi yang saya katakan, Bapak Ibu kalau mau submit itu harus memahami gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu apa? Gaya selingkuh itu ya yang aturan-aturan yang dibangunkan oleh pengelola jurnal. Misalnya struktur artikel, pedoman penulisan, ejaan atau transliterasi, pengutipan. Nah itu namanya gaya selingkuh. Seperti tadi kalau dia menggunakan APA, ya dia jangan menggunakan JKEGO karena Islamic Studies Usuluddin itu kan banyak yang catatan kaki ya. Tapi kalau misalnya di situ sudah harus berubah menjadi APA misalnya. Nah kita harus menyesuaikan. Nah beruntung saat ini ada manajemen referensi ya yang bisa memudahkan kita. Misalnya kita Bapak Ibu sudah pernah punya artikel yang bentuknya catatan kaki dan menggunakan manajemen referensi Lutero, Mendeley. Kalau mau merubah ke catatan perut itu tinggal diubah settingan modelnya. Bisa kita bayangkan kalau kita menggunakan Lutero, Mendeley kan repotnya bukan main kan. Apalagi yang dari catatan perut ke catatan kaki. Nah itu yang. Tapi dengan menggunakan manajemen referensi dalam 2 detik itu langsung bisa otomatis gitu ya. Oke, itu contoh. Dan saat ini editor manajemen atau editor jurnal itu akan lebih senang kalau artikelnya sudah menggunakan manajemen referensi. Karena apa? Itu sudah bagus, sudah urut. Karena kalau manual, entah itu spasi koma, nah itu nanti tetap akan ada yang kelewatan. Tapi kalau sudah menggunakan manajemen referensi itu akan lebih baik. Apakah kalau menggunakan manajemen referensi mesti benar? Ya belum tentu. Karena apa? Tergantung input yang kita download. Yang sering terjadi itu adalah misalnya beberapa jurnal yang masih di metadatanya itu huruf judulnya huruf kapital. Nanti kalau Bapak Ibu download di Lutero, keluarnya tetap akan kapital, sehingga harus diedit terlebih dahulu. Ya, tapi bagaimanapun itu memudahkan kerja kita ketika kita mengolah naskah artikel. Oke, nah saran saya juga ini ada isi, ada penyajian. Oke. Banyak artikel yang mungkin substansi isinya itu bagus, tapi karena penyajiannya nggak enak, langsung direject oleh editor. Contoh, artikelnya bagus, tapi metadata yang disubmit di OJS kurang, abstrak nggak diisi, referensi nggak diisi, ya kadang-kadang sudah direject terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa membayangkan, misalnya kami yang hanya 2 orang menyeleksi 800 artikel, maka kadang-kadang kita menyeleksi metadatanya itu tidak melihat full text artikelnya, judul, abstrak, referensi. Nah sehingga Bapak Ibu 3 hal itu, judul, abstrak, referensi itu harus dipoles sedemikian rupa sebaik mungkin. Sehingga pastinya editor sudah tertarik terlebih dahulu. Karena apa? Karena misalnya yang sering bolong itu referensi.
Kalau ada yang sampai di Kijis, referensinya bahasa Indonesia semua, itu sudah akan kita tolak. Misalnya gitu. Apalagi yang menyebutnya referensi kosong, ya sudah kita reject. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu isi penting, tapi penyajian itu penting. Termasuk penyajian adalah Anda sesuaikan dengan template jurnal. Karena kadang saya masih menyaksikan misalnya sudah dalam bentuk Word tapi pengaturannya berantakan. Apa marginnya masih nggak rata, tahu ya, nggak rata itu mengganggu. Sebaik apapun naskah Bapak Ibu, tapi kalau sudah marginnya sudah berkelok-kelok gitu ya, nah kita ini nggak serius ini. Kalau yang mengiring meratakan itu kan hanya berapa menit sih, tapi mereka nggak melakukan, berarti artikel ini belum sempurna dan belum selesai. Sudah keburu disampaikan dan kita anggap artikelnya belum lengkap. Nah, hal-hal sepele itu mungkin bagi sebagian orang mungkin nggak penting, tapi bagi orang yang menyeleksi ada pilihan lain itu menjadi pertimbangan. Kecuali kalau Bapak Ibu nulis di jurnal cetak 6 yang nggak ada saingannya, nah itu pasti diterima gitu ya. Nanti paling cuma memperbaiki. Tapi kalau kita ada saingannya banyak, ya kita mending milih yang sudah siap. Ya sehingga ya isi penting, tapi penyajian juga penting, itu diperhatikan. Kita beruntung kalau Sabtu di jurnal Indonesia itu rata-rata menggunakan OJS. OJS itu sistem publikasi yang nyaman dan enak dibandingkan dengan yang lain. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan sekolah luar yang banyak di publisher luar ya, itu agak rumit daripada OJS. Dan biasanya mereka meminta tidaknya satu dokumen. Ada apa Pak? Ada conflict of interest, covernya sendiri, covernya sendiri gitu ya. Dapur satu-satu. Dapur satu-satu. Nama orangnya sendiri ya diinginkan. Nah, kalau OJS ya, Dia sejarah semua. kali jalan aja upload satu. Nah, itu Macam pernyataan Pak. iya, surat pernyataan apa, kemudian nanti ada stepnya di atas itu berjalan gini sampai berapa langkah gitu. Ya, tapi kalau OJS mau baik itu OJS 2 maupun OJS 3 nyaman lah. Hingga jangan sampai kelewatan. Yang sering kelewatan itu kalau di OJS 2 kelewatan upload file ya. Karena dia itu di langkah kedua baru isi metadata gitu ya. Nah, itu yang sering. Jadi banyak yang sampai diisi kosong artikelnya. Karena apa? Langkah-langkahnya itu kayak kebalik. Kita upload dulu baru melengkapi metadata. Nah, itu nanti dan nggak bisa disusulkan. Bisanya disusulkan di suplemen. Aneh ya, aneh OJS 2 juga gitu. Makanya harus berurut. Kok aneh sih? Kalau OJS 3 kelihatannya bisa. Bisa kan? Bisa dipilihkan. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi intinya pertemuan ini ya ini aja dulu. Satu saat ini aja. Kacang apa banyak? Dulu siapa? Lagi jatuh. Menghapus kacang mana ada sih? Kacang ekspor Kacang bisa tuan. Aku kacang banyak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah nilai artikel. Nilai artikel itu adalah yang menyebabkan naskah Bapak Ibu itu bernilai apa tidak. Itu dilihat dari ini. Ya, yang pertama originalitas. Bahwa naskah yang Bapak Ibu tawarkan ke editor itu mengandung nilai original yang belum dilakukan oleh orang lain.
Kemudian karena kita mengklaim bahwa artikel kita itu original, maka artikel kita itu memiliki nilai kebaruan baru. Dalam publikasi, artikel itu memiliki nilai kalau dia menawarkan kebaruan. Dan ngapain kita menulis hal yang sudah ditulis oleh orang lain? Nah, itu tadi. Gak ada gunanya kita menulis hal yang pernah ditulis oleh orang lain. Makanya kita harus menawarkan hal baru yang kita usung di naskah. Masalahnya banyak artikel teman-teman Noal ya Usuluddin itu yang nggak ada ininya, nggak ada ini. Ya ada tapi nggak disebutkan gitu ya. Ada tapi nggak dicari itu nggak ada gitu ya. Adanya mana? Ya di pikirannya gitu ya. Makanya nanti ya harus ditulis bahwa artikel kita itu ada nilai kebaruan. Itu harus dideklar ya, harus dideklar. Oke. Seperti tadi yang kita singgung misalnya, ada banyak penelitian tentang Hamzah Mansuri tentang wahdatul wujud. Tapi ada celah yang mungkin belum pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga itu yang kemudian kita ambil untuk kita teliti. Nah kayak gitu itu jangan ada hanya ada di pikiran kita tapi dituliskan. Nah itu maksud saya. Jadi penelitian Islamis tadi itu kelemahannya di situ. Padahal mau akreditasi jurnal, mau Sapiens Scopus, kita ditanya sebagai editor itu. Dia kita mensyaratkan kepada penulis untuk memiliki itu. Nah kalau artikel itu memiliki kebaruan, maka diasumsikan memiliki kontribusi ilmiah. Kenapa? Karena ada kekosongan yang belum dikaji oleh orang lain, sehingga kita memberikan kontribusi. Nah, tiga hal itu sebenarnya satu kesatuan aja. Oke. Sehingga Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai kebaruan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita itu harus menelaah, mereview tentang dinamika atau riwayat penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, itulah mengapa di akreditasi kita itu referensi itu ya harus terbaru. Kalau kita melakukan review terhadap penelitian sebelumnya, itu ya harus baru. Kalau tidak, dikhawatirkan ada celah yang sebenarnya sudah diteliti oleh orang lain. Misalnya gini, Bapak Ibu meneliti tentang tema hadis bid'ah tadi ya. Tapi review terhadap penelitian sebelumnya, hadis sebelumnya itu 2010, terbaru itu 2010. Maka diasumsikan setelah 2010 itu sudah ada yang meneliti yang sama dengan yang Bapak teliti. Lain kalau Anda mengulas artikel tentang bid'ah 2023, nah sudah terbit Juni, maka diasumsikan itu sudah tidak ada artikel lain selain kita tentang hal yang baru. Nah, kita tidak bisa ngeyel bahwa pokoknya artikel kita itu ada kebaruan tanpa menjelaskan, nggak boleh seperti itu. Kita bisa mengatakan hal baru kalau kita menyebutkan hal-hal lama yang telah diteliti oleh orang lain. Itulah gunanya literatur review. Gak bisa kita kayak Plato kemudian berkontemplasi kemudian melahirkan ilmu baru, itu gak bisa. Kenapa? Ya karena sudah banyak yang meneliti. Kayak sehingga kalau kita bersebuah garis perkembangan ilmu pengetahuan, kita itu ada di posisi mana, itu harus menyebutkan perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya dan yang terbaru. Nah itu hasil review terhadap beberapa jurnal yang beberapa artikel yang Bapak Ibu serahkan ke kita yang sekiranya yang kan sudah ada ya, beberapa sudah ada, tapi itu tidak ada penegasan hal baru apa yang Anda tawarkan. Biasanya berita pendahulu A ini, B ini, 3 kita titik ganti subjudul metode gitu ya. Kalau sudah dipaparkan kayak gitu ya tegaskan.
hal yang belum diteliti oleh orang lain itu seperti ini, maka saya akan meneliti ini, sehingga metode yang saya gunakan itu ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan. Nah, caranya ya kalau asesor biasanya substansi itu nyegat ini ya Pak. Apa dua? Ya. Novelty itu dilihat dari pendahuluan gitu ya. Nyegatnya di pendahuluan. Kalau nggak nampak menurut masuk ke Kalau nggak nampak 0,5. 0,5. Padahal selama ini orang-orang Saudi menganggap pendahuluan itu hal yang tidak penting dan basa-basi. Yang paling penting pendahuluan. Oleh asesor, oleh editor, nyegatnya, lihatnya penting apa tidak, punya nilai apa tidak, itu di pendahuluan. Jika banyaknya gugur orang-orang Saudi sekarang itu. Networknya di situ nampak. Networknya di situ nampak. Ya kan karena kita menganggap pendahuluan kan itu ya, kalau kan umum. Kalau pertama matahari terbit dari timur kan selalu itu. Maksudnya terlalu umum dan basa-basi. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti dikemas, artikel yang sudah ada itu dikemas sehingga nanti ada nilai baru. Caranya dia benar-benar mencari penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, kemudian mencari celah yang dominasi. Oleh karena itu, salah satu celah kebaruan itu adalah lokus yang saya katakan. Saya juga ngajar di tarbiyah ya. Ilmu tarbiyah itu sudah habis Pak. Artinya temanya kayak gitu semua kan. Pengaruh motivasi terhadap prestasi, pengaruh profesionalisme itu. Tetapi akan berbeda ketika lokasinya berbeda. Karena apa? Karena kita ilmu sosial Pak. Kalau ilmu eksak, ya mau air dikasih kopi ya hasilnya kayak gini. Mau di Eropa, mau di Afghanistan di sama. Tapi kalau ilmu sosial kan tidak, lokasinya berbeda, hasilnya berbeda karena ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak eksak ya, tidak itu pasti. Nah, sehingga saya sering mengatakan lokasi penelitian itu adalah al-aful noveltiun gitu kira-kira itu ya. Selemah-lemahnya novelty itu adalah lokasi. Kalau berbeda kesulitan, ya lokasi aja ditarik ke lokasi. Itu pasti baru, asal belum ada penelitian yang walaupun sudah ada yang lama, tahunnya beda, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, tetap lokasi itu akan memberi perspektif terhadap nilai kebaruan kita. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada lokusnya, ya tentang kajian surat ini, yaitu berpotensi untuk sudah pernah diteliti oleh orang lain, sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ya memang kalau membutuhkan lokasi kita membutuhkan kerja Pak, masalahnya Pak. Harus wawancara, harus observasi, ya memang malas ya. Tapi kan memang klausul pertama berbunyi seperti itu, bahwa artikel ilmiah itu adalah hasil penelitian. Kalau tidak penelitian tiba-tiba jadi artikel ya bisa saja. Tapi kan kita nggak filosof ya yang bisa untuk mengkontemplasi realitas. Oke, nah ini ya. Metode mereka ini digunakan ada beberapa itu apologi, ada yang mengatakan itu apologi sehingga tidak seperti itu sebenarnya. Bagaimana? Bukan apologi sebenarnya. Ya sebenarnya bisa, tapi mahasiswanya kan copy paste kayak gitu selalu seperti itu kan, penelitian ini seperti ini, tetapi tidak mengurutkan dan tidak menskemakan. Kalau sebetulnya kita kan namanya kan state of the art ya. Jadi riwayat penelitian yang sejenis itu kita kemudian rekam, kita review, kemudian yang belum tercover itu apa? Ya memang kalau penelitian mahasiswa sebetulnya kan selalu formalitas kayak gitu kan. Ya template kayak gitu, penelitian ini seperti ini, apalagi ya itu kan referensi skripsi kan ya, yang penting ada lah gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa juga tidak menegaskan hal yang baru apa, hanya perbedaan dan kesamaan gitu, dibuat tabel gitu ya. Ya itu kita maklumi lah, mahasiswa sudah bisa itu sudah bagus lah gitu. Tapi kalau untuk karena apa? Ya karena yang penting pembimbingnya oke. Tapi kan ini nanti ada saingannya kita kalau mau submit di artikel jurnal, masalahnya gitu.
Kecuali kalau kita sampai di jurnal yang nggak ada saingannya, dia nggak apa-apa juga, gitu ya. Nah kita kan mencoba menarik hati editor sehingga artikel kita itu dianggap memiliki nilai, sehingga kita harus mampu mengemas artikel kita atau naskah artikel kita itu memiliki nilai kebaruan. Ya kebaruan bisa di faktor metode, bisa di faktor konsepsi atau di lokasi dan sebagainya, atau konsep-konsep yang belum dikasih oleh penelitian sebelumnya. Tapi sebetulnya itu hanya perlu kita declare, karena editor itu akan memahami yang mungkin bahasa kita itu bahasa yang meyakinkan editor bahwa penelitian ini seperti ini, karena editor nggak akan mengecek penelitiannya kan, nggak akan punya waktu untuk mengecek benar ya penelitian si A ini akan berbunyi seperti ini. Salah satu tidak, reviewer juga salah satu tidak akan gitu. Tapi Anda bisa mengabstraksikan bahwa penelitian ini seperti ini, itu akan memberikan perspektif bahwa Anda meneliti ada celah kosong yang belum dimasuki oleh siapapun, dan itu Anda klaim sebagai nilai kebaruan Bapak Ibu ya. Novelty ini kan menjadi persoalan lisan. Ya. Saya juga kita semua untuk berlama-lama untuk diskusi tentang novelty ini. Jadi ada yang menarik tadi, novelty itu bisa pada metode ya, kemudian konsep yang belum ada, lokasi juga. lokasi. Nah, ini kan sesuatu yang baru yang perlu kita elaborasi bersama dengan organisasi dalam materi pada pagi ini. Nah, kalau yang menariknya kan kita ini problem besarnya maksud hati adalah kesulitan ya. Saya ini saya Pak Winata, Pak Aditya, kalau kita klaster ya, kita klasterisasi lah. Saya Pak Aditya, Pak Winata, kemudian Pak Ali Akbar, Pak Jelani, Dr. Feda Sharma, Pak Anton Hasbi. Ini semuanya apa? Tafsir hadis. Kalau Karina ya, Karina bisa optimal sejarah. Nah, kira-kira pada tafsir itu kebaru di mana? Yang pada mana ya? Apakah konsep kah, metode kah, atau Ya, yang bisa mengatakan ini baru adalah ya peneliti. Iya. Tapi harus meyakinkan bahwa benar-benar baru. Misalnya artikelnya Pak, iya tentang jahe. Yang dia bilang ya misalnya. Nanti kan biasanya kita akan mengecek apakah sudah ada penelitian tentang tafsir ini yang terkait dengan yang dia bilang ini. Biasanya kalau di ya ini kita googling aja di Google, terus nanti akan muncul misalnya kalau ada kata yang jabila ini apakah ada yang sama atau memang menawarkan yang berbeda, sehingga judul itu memang sangat-sangat penting ya. Karena apa? Kalau kita mengemas judul itu secara umum, nanti kalau kita googling nanti akan sama dengan yang lain. Makanya di beberapa review saya, judul itu sebaiknya menghadirkan hal baru apa, itu ya. Dan itu sebenarnya ada di temuan. Misalnya yang ini ya, khasiat apa yang dihasilkan dari jabila yang itu dirasa tidak biasa. Kalau hanya menyegarkan tenggorokan, kan semua orang sudah gitu ya. Sehingga Al-Quran kalau itu tafsir ya, itu nanti ada hal yang baru, misalnya bisa untuk alkohol misalnya, ya kan, difermentasi atau alkohol. Dulu nanti alkoholnya itu ditampilkan di judul ini, yang jabila dan alkohol itu sudah pasti akan menjadi hal yang menarik daripada dan jabila perspektif kita akan sama kalau kita. Makanya kebaruan taruh di judul, sehingga editor pertama kali itu aneh gitu ya. Tapi kalau ya sebenarnya bahasa kita, misalnya apa? Kajian itu yang sekiranya memiliki akar historis maupun akar konsep
faktual itu nanti ditampilkan di sini apa salah satu faktornya itu apa. Jadi kebaruan itu pertama ditampilkan di judul. Ya di judul. Pendahuluan dia, oke jelas pendahuluan dia. Tapi kan karena kita mau menarik hati editor tidak semuanya membaca pendahuluan. Tiga ya. Tiga, judul, abstrak, referensi. Dengan judul yang tadi ya, yang Dabila dan alkohol, bukan aja itu sudah. Tanya apa-apa. Jadi masa bisa alkohol, walaupun nanti ada treatment tertentu ya, diapain. Karena kan sains kan, ini kan keterlibatan orang-orang sains yang eksperimen kan, biasa aja seperti itu. Nah, maksudnya gitu. Sebenarnya di beberapa saya sarankan judul itu yang ya kalau bahasanya motivatornya bombastik, yang seksi. Ya kalau judulnya kayak tadi misalnya yang sudah ada itu tadi ada. Saya ingat tadi ya, Hamdiah Fansuri misalnya itu apa temuannya? Kalau hanya sekedar konsep wahdatul wujud seperti yang sudah diteliti, terus ya apa yang kita tawarkan? Saya yakin mungkin ada ya, karena ini riset, tapi kan kita kan, karena saya belum membaca secara utuh konsepnya seperti apa. Tampilkan saja di apa ya? Misalnya bahwa itu wujud yang apa ya? Manunggaling Kawula Gusti misalnya dibacakan itu. Apa? Wahdatul wujud versus Manunggaling Kawula Gusti misalnya. Itu akan berbeda ketika hanya teori wahdatul wujud ala Hamdiah Fansuri dalam kitab apa? Kitab apa? Pak Lupur ya, dalam kitab apa tadi ya? Iya, itu judul penting karena apa ya? Karena itu pandangan pertama editor. Pandangan pertama kan menggoda kan? Jadi Mas, mana yang lebih dominan kontribusi keilmuan yang disampaikan dalam tulisan itu? Ini kan Zardadi terkait dengan alkohol. Apakah lebih besar berkontribusi untuk ditafsirnya atau lebih kepada apa yang itu kan keilmuan lain? Kalau itu dijadikan sebagai syarat untuk diri besar, itu menjadi perhatian juga untuk ya kemudian dari topik lebih dominan alkohol yang kita bangun itu tafsir. Tapi kan itu berasal dari tafsir Pak. Tafsir Pak. Saya nggak tahu ya kalau itu nanti keahliannya apa, saya di luar itu karena itu urusan akademik, PAK dan sebagainya. Tapi bagaimanapun itu kalau menurut ini ya, menurut teksnya itu kan itu dihasilkan dari telaah penafsiran tentang konsep yang ada dalam Al-Quran. Bagaimanapun seperti itu. Tafsir apa namanya? Tafsir sains apa? Tafsir ilmi misalnya. Nah, persoalan itu kan persoalan kolaborasi boleh saja dan itu harusnya gitu, Suudin misalnya kan gitu. Win itu sebenarnya. Win gitu. Integrasi kan? Iya, karena integrasi keilmuan misalnya gitu. Tapi harus riset gitu loh. Hanya saja kadang kita hanya mencari yang terbaru, tidak riset. Apalagi ini ada produknya, ada nama tumbuhannya, ini harus riset yang sekiranya nanti ada hal baru yang belum. Kalau ternyata orang lain sudah menemukan bahwa misalnya ya jahe dan ada alkoholnya seperti apa misalnya, kan kita tidak menambah. Kalau yang lain itu ukurannya 8 cm, oh kita dengan 5 cm bisa sudah alkohol. Itu kan berarti kan hal baru kan, kayak rekor itu. Musim rekor kan kalau 1000 Anda harus 1001 kan gitu ya. Oke. Satu Pak. Saya butuh poin aja Pak. Yang terkait dengan yang saya bilang Bapak Firman itu kan penelitian yang sedang saya laksanakan. Sedang. Jadi terkait dengan novelty tadi, kalau saya gini, novelty yang selama yang saya temukan itu adalah membangun identitas kesalahan hidup panjang. Jadi itu kan terkait fenomena hijrah. Selama ini yang saya telusuri di beberapa literatur, fenomena hijrah itu kan ada adalah fenomena hijrah kaum milenial. Tapi kalau yang ibu rumah tangga belum saya temukan.
Jadi novelty yang saya temukan itu adalah ketika seorang ibu rumah tangga itu hijrah, akan terbangun sebuah identitas keseharian yang berpengaruh terhadap keluarga. Itu novelty apa tidak? Sudah ada yang meneliti seperti itu apa tidak? Belum, saya tengok belum. Nah, Ibu melakukan belum, kan harus melakukan kajian literatur review, literatur yang membahas tentang satu, fenomena hijrah, dua, peran ibu rumah tangga. Oke. Misalnya ada artikel tentang peran ibu rumah tangga yang mengikuti pengajian. Nah, nanti kan bisa ada jadikan sebagai pijakan bahwa konsepnya bukan pengajian, tapi sama nggak dengan pengajian dengan forum likom hijrahnya itu. Nah, kayak gitu misalnya. Beda Pak, saya tengok gini, arah terbangunnya identitasnya itu beda. Saya gini, kalau barangkali kalau pengajian biasa itu ya biasa lah. Tapi kalau identitas yang hijrah ini, fenomena itu saya lihat gini, ada semacam terbangunkan identitas untuk mengarahkan anak-anaknya itu ke situ. Semua ibu kan mengarahkan anaknya ke aplikasi politiknya kan. Kalau dia muslimah, dia mengarahkan anaknya untuk ibadah. Dan dia ke kajian khusus gitu Pak, bukan ke. Ya itu nanti yang penting dideskripsikan gitu ya. Yang penting dideskripsikan. Kekuatannya itu dideskripsi bahwa ibu itu sudah membaca banyak literatur tentang fokus penelitian ibu, tentang hijrah, tentang ibu rumah tangga, tentang gender dan sebagainya. Terus ibu mendistingsikan ini belum kok dibahas oleh orang lain. Walaupun ada tentang ini, tapi tentang ini hanya dangkal kok, gitu ya. Oh ini hanya pengajian biasa dan itu hanya penelitian apa gitu. Diulas. Itu novel kan? Iya. Tapi itu nanti harus dideskripsikan. Karena kadang-kadang kalau berbicara itu bisa gitu loh. Kalau seminar hasil penelitian kan bisa ngomong, tapi nulisnya nggak ada. Gitu maksudnya gitu. Ya ada di sini tapi nggak ditulis, kita nggak menemukan. Tadi kan yang untuk menemukan novel itu referensinya adalah novel yang paling terakhir. Paling baru. Sejauh ini yang saya cari ya berapa itu? Ya itu nanti didiskusikan. Gini Bu, kelemahan naskah itu kan kita nggak bisa argumentasi. Tidak seperti seminar, kita bisa juga di situ. Sehingga kita itu harus meyakinkan, karena ini satu arah saja, gitu ya. Meyakinkan bahwa itu ada kebaruan. Dengan cara apa? Ya kalau secara literatur ya tadi kita mencari penelitian yang sejenis, kemudian kita cari hal-hal yang belum tercover dan kita stempel di situ bahwa ini bagus. Nah itu didiskusikan. Di mana? Ya macam-macam. Kalau modelnya nggak ada subjudul literatur review berarti di pendahuluan. Tapi kalau jurnal ada judul literatur review, taruh di bagian literatur review yang paling akhir. Iya, karena jurnal beda-beda strukturnya. Ada yang tidak menggunakan subjudul literatur review, ada yang harus ada literatur review. Oke, kalau Imrat itu nggak ada literatur review. Imrat, kan? Nah, itu nanti cara memasukkannya. Tapi intinya dideskripsikan, jangan ada di sini kalau ditanya baru bisa jawab tapi nggak ditulis. Ya. Nah, oke, terus ini sedikit dia kan lokasi penelitian saya itu kan Samarang beberapa desa. Itu kalau bisa dibuat jurnal itu harus disatukan, boleh nggak disatukan nama tempatnya? Beberapa jurnal itu menganjurkan tidak, tapi nanti ada di dalamnya di metode penelitian atau kalau perlu di abstraknya. Tapi juga ada jurnal yang suruh menyebutkan gitu ya, macam-macam. Makanya kita perlu kepo melihat ini jurnal model gaya sendirinya jurnal gitu ya. Karena ada yang harus tempatnya, tapi ada yang biar perspektifnya internasional ya nggak usah gitu ya, macam-macam. Nanti lihat aja jurnalnya itu kecenderungan seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih
nggak perlu ya. Kecuali kalau kecamatan itu lagi viral atau ada apa kecamatan mana yang, nah itu perlu untuk efek kejut pembaca. Tapi kalau kecamatannya biasa nggak lagi viral ya nggak perlu. Ya, yang belakang dulu Pak. Ya mungkin terkait dengan novelty Pak. Apakah ketika kita menemukan novelty itu harus menggunakan literatur yang juga Scopus atau boleh literatur yang biasa bahkan non cinta gitu? Boleh nggak kira-kira? Ya secara umum semua literatur. Karena apa? Ya karena kalau kajian Indonesia kan kadang-kadang jurnal-jurnal luar kan belum bahas kan. Tidak masalah. Yang penting itu sudah dipublish. Dan editor itu sebenarnya kan nggak tahu ya ini Scopus apa ini tidak. Tapi kan biasanya memang editor butuh referensi yang berbahasa Inggris untuk melihat bahwa itu sudah membaca secara global gitu ya. Misalnya gini, Ibu tadi mengatakan tentang fenomena itu pakai referensinya bahasa Indonesia. Itu kan otomatis editor akan menganggap bahwa baru jurnal-jurnal Indonesia dan fenomena Indonesia yang dibaca, barangkali di sana itu belum dibaca. Nah, kecuali kalau sudah referensinya ada hasil penelitian internasional, berbahasa internasional, setidaknya itu menganggap bahwa pencariannya itu sudah lengkap kan gitu. Itu hanya efek, tapi itu penting gitu ya. Nah itu maksud saya itu. Kalau nanti hanya referensi bahasa Indonesia, diasumsikan mencarinya kurang jauh, bahasa Jawa itu bulannya kurang aduh, bermainnya kurang jauh gitu ya. Kecuali kalau dia ada bahasa Indonesia, tapi ada konsep-konsep yang sekiranya nyantol dengan konsep yang dikaji, ya ikutkan saja untuk literatur review. Misalkan gini Pak, kita kan bicara tentang katakanlah budaya lokal gitu ya, budaya lokal yang ada di tempat kita misalkan gitu ya. Tapi memang kalaupun ada mungkin sangat sedikit orang yang menulis yang disampaikan karena Scopus itu. Kalaupun ada mungkin hanya jurnal-jurnal yang belum cinta yang apa gitu kan. Kalau itu terjadikan sebagai literaturnya polisi boleh ya. Nggak masalah. Ya, gini Pak, jadi itu yang dikatakan lokal semakin ada lokasinya itu semakin cenderung ke hal yang baru. Yang kedua, kita tidak harus mencari pembahasan yang sama di lokal itu, tapi konsepnya. Misalnya konsep ulayak gimana tadi ya? Ya, yang nulis ulayak kan banyak, atau yang setema dengan ulayak, misalnya di bahasa yang lain itu namanya apa? Nah, nanti bisa kita jadikan sebagai literatur review tentang konsep yang dikasih. Oke. Saya rasa tidak masalah mau referensinya jurnal Sinta, non Sinta, tapi sebaiknya Sinta. Karena apa? Ada seleksi kira-kira gitu. Kalau non Sinta kan sekarang banyak sekali tapi tidak bertanggung jawab dengan apa. Monggo Pak. Lagi ada yang terus sepanjang yang tadi kita lakukan. Tapi yang pencariannya yang paling itu pencariannya. Jadi judul itu katanya kan harus menggambarkan sebenarnya kan tidak jurnal gitu. Jadi judul itu nggak perlu mulu-mulu, nggak perlu panjang-panjang, kan? Yang penting variabelnya jelas, variabel arah isi yang mau dibahas. Nah, saya begini, ini kan terkait dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini kan sifatnya penafsiran itu sudah bagus. Cuman ada dari sisi-sisi penafsiran itu yang kadang-kadang itu belum terungkap. Nah, saya ingin mengungkap itu. Nah, misalnya dari sisi kata, penggunaan huruf, kemudian susunan kalimat dalam ayat Al-Quran. Karena kita dasar pikirannya kan begini, setiap Al-Quran itu kan mujizat. Jadi apapun bentuk kata, struktur ataupun huruf yang digunakan itu pasti memiliki makna-makna tertentu. Jadi saya lihat di dalam terjemahan Al-Quran, misalnya dari Al-Kitab, Laraibati, Jalil-Fatih, kan diterjemahkan itu kan diterjemahan itu kan hanya disebutkan kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk. Nah, apakah makna itu hanya sampai di situ? Maka saya ingin melihat ternyata kalau melihat
dari segi penggunaan kata, huruf, simbol-simbol huruf yang lengkap pada kata itu, kemudian susunannya itu ternyata juga mengindikasikan makna-makna yang jauh lebih luas dari apa yang sudah diterjemahkan tadi. Misal, seorang mufassir mengatakan Alkitab itu Al-Quran, dari Alkitab Al-Quran. Nah, kenapa kok mufassir itu sampai kepada pemaknaan Al-Quran? Gimana sih caranya dia mengistimbat, menyimpulkan bahwa itu Al-Quran? Nah, itu kan orang kan tidak pernah tahu itu. Jadi saya ingin mengungkapkan itu sebenarnya. Makanya ada beberapa ayat, misalnya kenapa ayat Al-Quran itu kok ditulis dalam bentuk jumlah isinya, kalimat nominal? Kenapa ayat itu ditulis dalam bentuk jumlah fi'liyah atau kalimat verba? Pasti ada maksud-maksud tertentu. Kemudian kenapa Alkitab itu penggunaan diksinya Alkitab, kenapa kok tidak Al-Quran? Karena nama-nama Al-Quran kan ada Tanzil, ada ini Al-Quran, ada Alkitab, ada An-Nur. Tapi kok kenapa jatuh pada diksi Alkitab? Apakah Alkitab itu sama dengan Alkitab Injil? Kan itu kan orang Kristen kan bikinnya Alkitab Injil. Makanya Zalikal Kitab Alkitab, kan Zalikal Kitab Alkitab itu kan orang Kristen kan Alkitab juga. Ya. Makanya ini mungkin salah satu bisa orang membuat penafsiran yang nyeleneh. Karena ini yang dimaksudnya Alkitab ini Al-Quran itu dari kitab. Nah, saya ingin membahas bahwasanya Alkitab ini maksudnya itu Al-Quran. Dari sini loh, dari alif lam itu, simbol huruf alif lam yang kita itu ada kalau memberikan ketentuan khususan. Nah, kekhususan ranahnya ranah adalah Al-Quran dan Injil nilai karena Alkitab ini konotasinya sama. Jadi saya ingin mengungkapkan itu sebenarnya dalam tulisan itu. Makanya saya bingung juga memberikan judulnya apa. Makanya judul artikel itu kan yang pas. Makanya saya coba-coba orang-orang elemen struktur dan makna kebahasaan pada stilistika ayat Al-Quran dan pengaruhnya terhadap penafsiran. Nah, apakah judul yang seperti itu pas atau gimana? Apakah itu dianggap suatu novelty? Karena itu kan inilah sisanya Al-Quran. Yang pertama, tapi semua mufassir menafsirkan Alkitab itu Al-Quran ya. Sehingga kan biasa gitu. Misalnya kalau tadi tentang Al-Baqarah ayat 2 itu ya. Jadi semua mufassir selama ini nggak ada yang menafsirkan selain. Nah, sehingga ya biasa gitu Pak. Cuman ya dari mana jalannya mufassir itu kok menentukan makna itu Al-Quran? Tapi biasanya di tafsirnya itu ada penjelasannya masing-masing. Misalnya yang dalil itu mengapa kelihatannya ada yang mengapa Al-Quran ya karena ini biasanya disebutkan yang tidak dilingkari itu ya, tidak dikurungi itu kalau di tafsir itu. Nah, sehingga kalau misalnya tentang kayak gitu nanti akan sangat umum dan orang editor itu akan sulit umum biasa gitu. Soalnya justru kalau misalnya ada penafsir yang menafsirkan bukan Al-Quran, nah itu baru perlu ada teliti. Tapi kalau semuanya mengatakan Al-Quran, ngapain yang dijelaskan loh? Itu makanya misal satu lagi wahidah gitu kan. Jadi ini yang sering dipakai oleh kaum LGBT untuk melegalisasi perbuatannya, karena kita ini kan diciptakan dari unsur yang sama, tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Di situ dia pakai dalil. Nah, itu bagus Pak. Misalnya ada pendapat kelompok LGBT yang misalnya memahami nafsul wahidah. Ya, itu dengan sama-sama itu ya. Tapi ada nggak pendapat orang yang pernah mengatakan menafsirkan Al-Quran kayak gitu? Nah, kalau ada itu menjadi ladang baru untuk dikaji. Oke, itu mungkin kan. Nah, itu nggak apa-apa itu. Kalau ibu bilang sekarang kan. Nah, apakah yang isu-isu seperti itu? Ya minimal itu Pak, isu yang sedang booming itu menjadi jembatan untuk
editor untuk meyakinkan bahwa itu menarik. Oke, misalnya jangan meneliti tentang metode penafsiran Panji Gumilang, itu pasti akan editornya akan tertarik. Tapi kan harus wawancara dengan Panji Gumilang, harus menelaah gitu ya. Nanti kalau sudah 1 tahun sudah kedaluarsa juga, harus cepat kayak gitu kan. Nah itu intinya. Nah, sebenarnya gini Pak, hal baru itu kalau jawaban saya ya untuk mematahkan bahwa itu bukan baru itu dengan semudah itu. Nah, secara ilmiah sebetulnya Bapak cukup untuk ya mengeksplorasi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah atau penafsir. Karena masalahnya kan penulis tafsir itu kan saya nggak tahu ya kalau di kajian tafsir Quran. Apakah ketika dosen itu meneliti tentang tafsir ayat tertentu itu kemudian dikategorikan sebagai penafsir? Makanya apakah bisa dikategorikan sebagai penafsir? Tidak kan? Berarti tetap nanti menggunakan tafsir-tafsir yang sudah ada, ya kan? Nah itu masalahnya. Kecuali kalau misalnya ada semacam pengakuan ya, misalnya. Ya, karena apa definisi penafsir harus menafsirkan Al-Quran dan membukukan ya. Ya kan? Kalau nggak punya kitab tafsir kan nggak disebut penafsir. Walaupun ya tafsir maudhu'i kan tematik ya masalah. Fasih tematik. Mufasir tematik kan maudhu'i kan tafsirnya kan. Misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya banyak kajian yang akhir-akhir bisa kita masuki, tapi kita harus membahasakan lewat judul setidaknya itu hal yang menarik. Mohon maaf, kalau judulnya tadi ya penafsiran menggunakan itu, walaupun saya bukan orang tafsir Quran itu menganggap itu biasa. Nah, kecuali ya tadi misalnya penafsiran jin wahidah sebagai LGBT itu malah sudah sangat tertarik. Tapi kan harus ada orang yang pernah menulis menafsirkan, bukan tokoh-tokoh LGBT, tapi orang yang punya kapasitas keagamaan itu yang menafsirkan itu sebagai LGBT. Bukan opini tokoh itu, tokoh LGBT-nya itu. Ya, tokoh pendukung LGBT. Ya, kita orang menafsir, misalnya minimal dosen dokter tafsir Quran Uwin Riau lah, ada yang berpendapat seperti itu. Kayak Habib Ribo itu gimana? Dia punya otoritas itu apa? Keagamaan tidak. Kalau tidak ya ngapain dibahas orang itu? Kecuali kalau Dekan Usuluddin, nah itu apalagi kita terkopi kan. Iya, opini maksudnya gitu Pak. Sehingga nanti ada ilmiah. Ada yang menulis kalau dia mencoba tulis pertama, bagaimana dia mau mencari Ya tinggal kan tidak harus orangnya yang mau diteliti kan, tapi kajian-kajian yang kaitannya. Penafsir misalnya penafsir Indonesia dengan corak ini yang belum ada kan ada. Jadi misalnya gini, metode Panji Gumilang itu apa sih? Yahudi kah, liberal kah? Itu yang nanti menjadi tafsir liberal, tafsir ala Yahudi. Nah itu kan menjadi let judul kan. Itu yang kita nanti akan editkan. Iya, tapi kalau literatur review ya tafsir kontemporer kan banyak. Selama ini coraknya Quraisy itu tafsirnya model ini model apa? Nah ada orang yang menafsirkan, dia seorang rektor pondok, rektor punya pondok tapi berarti menafsirkan, keren gitu. Dan itu sekarang sudah dicari orang gitu. Jadi editor juga mempertimbangkan viralitas dan tapi kan harus segera itu dan resistansinya tinggi. Tapi ada yang dihujat orang masalahnya. Kalau jurnal kita dihujat nggak masalah, tapi ada harus siap. Tapi nggak masalah, dan harus ada kajian itu sehingga bukan opini yang selama ini bermain, tugas kita. Selama ini kan kita malas melipir yang agak rumit, yang agak resisten. Nah kayak gitu misalnya.
Kalau gini Pak, kalau saya coba cari di Publish and Paris itu kan banyak sekali yang terkait dengan namanya masalah bid'ah salafi. Itu kan mungkin ratusan ribuan bid'ah salafi. Jadi saya coba cari di Publish and Paris itu banyak sekali. Sekarang kita sudah menemukan sebuah sisi yang layak dikaji yang belum ada. Nah, untuk mencantumkan literatur review itu mana yang kita pilih? Sekian banyak itu. Ya yang dibaca Pak, Baca semua. Ya, minimal dibaca abstraknya. Baru tahu. Karena di abstrak itu ada temuan. ya, cara memilihnya kita mungkin ratusan kita buat dalam judul Ya, enggak, kalau manual reviewnya ya yang dipilih oleh ini, nanti biasanya di bibliografi itu kan ada ya kayak sampling. Mengapa yang dipilih artikel ini? Nah, karena ada argumentasinya. Kecuali kalau menggunakan fast viewer itu menggunakan alat. Tapi kalau Bapak Ibu mengapa yang dipilih ini? Aku nanti bisa main filter. Di filter yang tahun 1 tahun terakhir. waktunya. Atau yang hanya lebih jelas fokus kan bisa tapi kan dari akhir kau dulu itu misalnya. Jadi nanti di metodenya itu dijelaskan, oh ini hanya yang terbit di jurnal Scopus, oh ini hanya yang terbit di jurnal Indonesia, oh ini hanya yang jurnal bahasa Inggris, kan bisa Pak. Yang itu yang Anda pilih, mainnya di situ aja. Gitu kalau saran saya sih kayak gitu. Sehingga nanti akan ada ini ketika ditanya mengapa hanya artikel-artikel yang dipakai, kita bisa menjawab ini berdasarkan filter bahwa yang kita kaji itu adalah jurnal-jurnal di Indonesia. Nah biasanya itu nanti tinggal di filter. Atau kalau ini nggak menggunakan alat kan nggak dipilih ya. Yang jurnal-jurnal Indonesia berapa tahun terakhir seterusnya. Masih ada ukuran juga ya. Ya. Satu lagi Pak, saya coba kemarin dari Bang Abdullah kan. Kemudian beliau sampaikan dimulai tulis dulu baru teliti pencarian data. Maka saya ada ide menulis begini, judulnya perilaku tabdik kelompok salafi di Indonesia dan efeknya dalam kehidupan beragama menurut maqasid syariah. Hasilnya saya sudah ada gambaran umum. Perilaku tabdiknya bisa kita kategorikan kepada 3 bentuk. Yang pertama, tabdik menetapkan bid'ah pada masalah-masalah cabang agama. Beda pendapat, yang berbeda dibid'ahkan. Itu yang tabdiknya. Jadi perilaku itu pertama membid'ahkan dalam masalah cabang. Bagaimana dalam pandangan hadis nanti kita kaji bagaimana hadisnya, bagaimana maqasid sunnahnya. Yang kedua, mereka mentahzir pelaku bid'ah dalam perkara cabang. Bagaimana hukum mentahzir bertentangan dengan hadis Bukhari dan sebagainya, apa maksud syariahnya, tapi bertentangan dengan yang mereka lakukan. Yang ketiga, menyatakan ancaman neraka kepada pelaku bid'ah dalam masalah cabang, bertentangan pula dengan hadis. Hadis arahnya ke sini, sementara perilaku yang mereka lakukan berbeda. Lalu efeknya, diantaranya mereka membentuk sebuah kelompok yang eksklusif dan membentuk jamaah dalam sebuah masjid. Itu apa yang luar biasa. Nah, bisa tidak itu sebagai sesuatu yang mungkin dikatakan novelty atau seperti apa ya? Ya bisa saja, asal penelitian sebelumnya itu tidak membahas yang baru sampaikan. Tapi yang hampir-hampir mirip mungkin ada, tapi hasilnya berbeda. Ya makanya yang misalnya gini, eksklusivisme kaum Wahabi, saya gitu. Ya. Jadi dilihat dari sudut pandang bahwa mereka itu membentuk eksklusif Ya. tersendiri. Itu belum ada. Ya kalau belum ada, pakai judul itu aja daripada apa tadi perilaku kaum ini kan agak normatif gitu ya. Berarti pilih salah satu saja. Kalau memang ada yang belum tercover oleh perintah sebelumnya, saya nggak tahu karena saya belum baca ya. Misalnya saya bisa baca itu kalau takfiri, aktivisasi kan sudah banyak. Tapi kalau eksklusivisme itu kan minimal saya belum. Mungkin kalau mereka juga, saya nggak tahu ya salafi di sini ya. Zaman tabligh itu. Maksudnya begini, pokoknya dalam sebuah masjid biasanya ramai. Banyak masjid, terutama masjid yang amalannya Muhammadiyah atau NU masuk kaum salafi, kemudian membuat kelompok baru.
akhirnya nanti berkembang-kembang, akhirnya masjid bisa berpindah kepada paham mereka. Dalam proses itu kan cukup lama. Jadi ada kelompok mereka, ada kelompok yang umum. Dan atau bisa jadi politisasi masjid. Politisasi masjid. Jadi mereka kan merebut masjid memang, dan itu misalnya Banyak tuh masuk. banyak kayak gitu. Coba misalnya kita ketik politisasi masjid itu udah ada apa belum misalnya kayak gitu. Ya memang harus membaca masalah sekarang ya kan. Nah itu kan maksudnya gini, kalau judulnya kita normatif itu editor akan menganggap biasa. Tapi misalnya kayak apa tadi eksklusivitas, eksklusivisme kaum babi atau nah itu akan Perspektif itu enggak ini. iya Perspektif ada normatif ya. Perspektif makro syariah itu biasa. Apalagi semua sekarang itu untuk mengislamisasi artikel semua pakai makro syariah. Mulai dari yang kajiannya hukum sampai yang kajiannya ekonomi makro syariah. Yang ekonomi nanti hibdul mal, yang hukum nanti hibdul nafas, yang hukum keluarga nanti hibdul nasl, semuanya dipakai. Tapi kan hanya stempel itu nggak apa-apa untuk kajian perspektifnya, tapi untuk saat ini mungkin jangan disebutkan. Berarti dari Skopi turun ke Sinta kira-kira gitu ya. Kalimat itu ada apa dia? Artinya kalau bahasa di Roba mungkin kayak dari efek kemudian politisasi tadi, Ya. mungkin dari sisi bahasa bisa level Skopus, karena bahasa begini turun dari Sinta 3-4 begitu ya. Iya nggak gitu Pak. Nggak, maksudnya itu kan maksudnya yang sedapat apa nantinya? Artinya dari sisi tema saja bahasa sudah kurang menarik. Oh iya ya, maksudnya cinta apa tidak nggak ada. Enggak, maksudnya gini Pak, kita itu mencari hal yang baru yang sekiranya itu belum ada di minimal kalau di Google itu belum ada, itulah gampangnya gitu. Minimal itu. Ya kalau sudah normatif perilaku salafi sudah banyak ya. Tapi misalnya politisasi masjid ala salafi, ya, tapi nyatanya memang kan mereka banyak yang gitu kan. Banyak mereka mencaplok. Dan setelah itu kan kita yang ini disingkirkan itu. Ya. Itu apa enggak politisasi misalnya? Hanya gitu. Nah memang dengan diskusi dengan teman-teman nanti akan ada istilah-istilah yang Kumpul. kalau kita hanya di itu ya akan itu. Makanya berkumpul-kumpul lah sambil ngopi. Sambil ngopi itu nanti akan bilang apa ya? Kalau malas ngopi itu payah lah. Ya itu Pak. Jadi agak itu hanya ini ya teknis penjujuran. Tapi memang karena banyak artikel banyak itu akhirnya kita harus ada distingsi, diferensiasi dengan caranya kalau kita kayak tadi ya kita tentunya jadi sudah ada sudah. Oke, ada yang lain nanti ya hasil penafsiran Jumatnya Ibu ya Jumatnya. Sampai semua. Sampai semua. Masjidnya sudah ada. Masjidnya di mana? Ya, ada masjid. Jauh. Tergantung panitia lah. Ini makanya dokter bid'ah harusnya ditanya. Nah itu orang hukum tuh, fikih tuh. Ini pakar fikih. Nah, yang ini mungkin sendiri diskusi sama konklusi itu perlu di mana gitu, intinya apa harus kita muat di situ. Karena apakah konklusi itu sama seperti kita membuat kesimpulan biasa atau seperti apa gitu. Kalau discussionnya itu apakah kita hasil temuan tadi kemudian itu kita gambarkan sesuatu yang baru, tapi kan dengan penunjang yang ada gitu, itu saya merasa kesulitan untuk menemukan hasil yang sudah ada gitu. Referensinya itu agak sulit kita nyarinya. Ya, kalau editor biasanya itu malas melihat pembahasan terlalu panjang ya. Tetapi setidaknya kalau di akreditasi itu kan ada namanya analisis sintesis. Analisis sintesis itu artinya ya ada sintesis ya. Sintesis itu ya temuannya seperti ini. Itu secara implikasi ilmiahnya itu seperti apa. Kajian-kajian yang sebelumnya itu membahas seperti apa.
kemudian ini korelasinya, implikasinya itu seperti apa. Nah itu dikaji, itu namanya analisis sintesis ya. Jadi kalau tidak ada, kalau selama ini sih kita melihat sederhana misalnya, ada nggak referensi yang digunakan untuk menganalisis itu? Kalau hanya temuan tadi ya kayak yang kuantitatif apa tadi ya? Yang kuantitatif ya? Yang apa? Kecenderungan agama itu ya? Itu saya baca hanya ini ada pengaruhnya, ini tidak ada, variabel ini tidak berpengaruh. Tapi yang tidak ada analisis dengan membandingkan dengan teori penelitian yang sudah ada. Didiskusi. Makanya tidak kadang-kadang bahasanya kan hasil dan pembahasan. Hasil itu hasilnya, pembahasan itu berarti ada analisis kita. Nah, itu dibutuhkan minimal kalau kayak asesor itu ada referensinya. Iya, kalau kok tiba-tiba gundul gak ada referensinya, lah ini bahas kok secara PDW kayak gitu. Ada pisau analisis itu gunanya sebenarnya di bab 2 itu kemudian untuk kerangka kita menganalisis. Hanya saja kan karena tidak ada bab 2 ya, karena ini kan artikel ilmiah gitu ya. Itu jadi bab 2 itu kalau di teori itu untuk analisis. Jadi misalnya gini, tadi kan kalau penelitiannya kan ada 5 dimensi, sebenarnya itu kan dimensi ya. Dimensi yang kemudian dijadikan variabel untuk mengukur. Ya kan, karena ada dimensi keterbukaan, ada misalnya itu ya. Nah, mengapa ini berpengaruh seperti ini? Rasionalisasinya apa? Kan tahu itu kuantitatif. Jadi kita harus mencari tahu, mencari teori yang mengatakan bahwa sikap keterbukaan secara psikologis itu akan mempengaruhi kecenderungan orang beragama. Kan tetap ada kan? Karena ukurannya kayak gitu. Caranya ya cari teori siapa yang menemukan. Makanya sudah saya review indikator itu ambil dari mana? Karena akan melahirkan teori apa. Kecenderungan agama itu variabelnya, indikatornya apa saja, itu dari mana? Kalau di bab metode itu harus disebutkan referensinya. Oke. Nah yang berikutnya, kalau di artikel itu hanya analisis secara parsial, tapi yang simultan ya ada. Misalnya gunakan analisis persamaan regresi. Tahu ya yang J sama dengan A plus A itu untuk mengetahui di antara 5 itu kontribusinya berapa ketika bersama-sama. Karena itu kan simultan misalnya. Itu nanti bisa untuk menganalisis. Sehingga apa? Kalau 5 itu merupakan satu kesatuan, mana kontribusinya yang paling besar? Itu nanti ada di angka di apa ya? Yang di persamaan regresi itu ya. Nanti ada AX apa ya itu ya? Plus BX 1. Nah, angka itu kan menjadi kontribusi. Ketika variabel bebas dinaikkan 1, maka variabel terikat akan terpengaruh 0, sekian. Nah, itu kan kontribusinya itu bisa menjadi analisis sehingga nanti kira-kira kalau bersama-sama mana yang besar. Yang paling besar itu menjadi rekomendasi. Bagi siapa? Bagi ulama itu ya. Salah satu untuk meningkatkan kecenderungan agama yang toleran itu dengan meningkatkan dimensi yang tadi, salah satu 5 dimensi apa misalnya untuk perilaku moderasi kan. Nah itu kan hanya mencari teori psikologi tentang keterbukaan. Saya lupa tadi ada 5 dimensi itu dicari sehingga apa? Ini wajar mempengaruhi karena secara teori itu ini. Jika tidak mempengaruhi, ya cari referensi mengapa tidak mempengaruhi, kita harus bisa menjelaskan. Karena itu harus penelitian kita. Mengapa variabel yang tidak mempengaruhi, yang bahkan negatif? Mempengaruhi. Secara simultan, yang parsial. Yang parsial ada 1 negatif, tapi ya, tidak signifikan. Yang betul-betul mempengaruhi 2. Yang justru mengapa variabel itu tidak mempengaruhi? Itu jadi yang sebenarnya yang menarik. Mengapa itu harus dijelaskan? Itu didiskusi lebih lama. Ya, didiskusi. Karena secara teori pasti kan mempengaruhi, hipotesisnya mempengaruhi. Mengapa tidak? Nanti tidak masukkan 1. setidaknya kalau tidak selesai di pembahasan Anda, referensikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti yang sama. Kira-kira faktor yang menyebabkan variabel itu
tidak berpengaruh itu apa? Sarankan di penelitian selanjutnya. Itu gunanya limitasi dan saran. Saran. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, jadi intinya sejelek apa bentuk itu ya negatif itu mungkin, tetapi itu menjadi riset bagi peneliti lain untuk meneliti hal yang belum kita bisa. Ya kalau kualitatif sih memang konklusinya seperti itu, ada pengaruh tidak berpengaruh, memang kayak gitu. Kelemahan kualitatif ini agak monoton gitu. Nanti di abstraknya memang gitu, bahwa variabel ini mempengaruhi ini tidak mempengaruhi gitu. Nah, di situ tempatnya gitu kan. Ya. Yang di pendahuluan. Nah, Abdullah sampai situ pakai Yang disukai ini pendahuluan. enggak kan ada yang apa yang itu Sudah ada, sudah tersendiri. Dari tadi tempat khusus. tapi itu ayat kalimat tidak perlu Enggak perlu. Yang tampil itu sudah betul, tinggal deskripsikan aja. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain untuk diskusi? Ya, nanti artikelnya disesuaikan ya, minimal judul. Karena judul itu ya sebagaimana yang kita ketahui lah, judul itu penting. Minimal itu untuk menghipnotis pandangan pertama. Ya real ini kan, ya biasa-biasa itu real. Karena apa? Ya karena yang bukan judulnya mau tidak mau. Ya kadang-kadang kita ya perlu lebih sedikit tentang judul itu. Boleh. Tapi yang laki-laki tergantung jurnalnya. Kalau kita nggak, kalau izin ada ya kayak gitu boleh. Mau judul itu kan ya bebas gitu. Yang penting menarik gitu aja. Boleh, beberapa judul ada ya pertanyaan. Tapi ya kalau judulnya kecenderungan beragama gitu ya, apa ya? Kecenderungan terhadap Paham keagamaan dilihat. Jadi seakan-akan judulnya enggak kuantitatif tapi kualitatif ya. Jadi kita urut satu persatu judulnya. Jangan juga baca dulu. Boleh? Dari diskusi kita tadi, saya terus utara buat judulnya bisa dijadil ya. Bisa dijadil perspektif tafsir Nawawi dan menunjukkan unsur alkohol. Benar kayak alkoholnya. Kalau saya alkoholnya ditampilkan jarang-jarang kalimat. Oh itu. Iya, justru itu yang jualannya itu. Alkoholnya di atas. Iya. Yang jabil dan alkohol, misalnya yang jabil mengandung alkohol atau unsur alkohol dalam yang jabil, baru di titik duanya turunnya di ini kan. Jangan diumpetin malah. Unsur ya. Ya apa pun saya nggak tahu dari penelitiannya. Ya. Atau unsur kejut apa enggak jabil. Nah, selama ini kan memang kalau meredakan tenggorokan, mengurangi masalah kan sudah biasa, sudah jauh tolak kalau tidak dimakan mengandung zat. Masih juga harus dia mau berpikir ini. Interkoneksi Bima dan hadis. Dalam hadis ini ya judul dibuat lebih seksi saya gitu ya. Jadi apa ya temuannya itu apa ya? Misalnya ada kalimat sawah antara hima dan layar itu apa gitu ya? Nanti ditampilkan gitu. temuannya apa yang ditawarkan gitu. Iya, kalau tidak ya memang kalau iya Pak, kalau kita tidak ada lokus ya di lokasi itu agak sulit mencari yang unik-unik gitu ya, karena terbatas teori. Nah, saran saya sih ini ya ada lokusnya, misalnya ada lokus di mana ya akan lebih juga menggunakan empiris ya, yaitu ada realitas tanah layar di mana yang itu nanti akan lebih enak untuk akan pasti ada kearifan keunikan di masyarakat itu akan lebih enak untuk menghadirkan
hal baru apa ya dalam ulayan dan hima ini? Atau kalau saya tambah titik 2 kan, interkoneksi hima dalam hadis tentang haula itu titik 2, eksplorasi kearifan lokal. Ya Pak Rifan lokalnya itu apa Pak? Sebutin aja. Namanya apa? Apa? Makanya karena belum penelitian kan nggak tahu kan? Tapi kalau kita tahu pasti ada kata-kata unik yang dihadirkan ini Pak. Jadi kalau mau cenderung kan yang kasih jalur itu boleh kasih jalur boleh tradisional yang terkait uhuan yang boleh kerja itu ada yang Islam larangan gitu. Islamnya uhuan itu Islam Kalau uhuan itu Islam itu tidak dilarang mengambil tidak perlu itu Islamnya uhuan itu aja dalamnya. Nanti kalau ada budaya fungsi buah gitu kan, itu nanti dibagi kapan ini kapan ini gitu. Nanti kalau sungai larangan ada antara ini tidak boleh dipancing, tidak boleh. Nanti itu bisa dirumuskan itu aku yang nggak dipertemukan dengan budaya itu. Ya judulnya itu aja Pak, hutan terlarang atau forest forbidden forest ya. Itu menarik Pak. Jadi hima dikaitkan dengan Nah, tujuannya interkoneksitas konsepsi hima dalam Islam Atau jangan bahasa-bahasa yang kerennya hima itu di dalam Rasulullah kan ada satu kawasan yang tidak boleh dibuka, tidak boleh dieksplorasi gitu. Jadi dibiarkan nanti untuk ekosistem dan lingkungan. Jadi ada untuk binatang, bahkan binatang di dalam itu tidak boleh diambil. yang di Rio ada. Kalau video ya bukan larangan. Ya. Kalau bukan tanah wilayah. Itu bagian dari tanah wilayah sebenarnya. Jadi tanah wilayah itu umum. Makanya dalam artikel tanah umum ada yang dipakai untuk ekonomi, ada yang dipakai untuk larangan. Jadi kalau ekonomi itu dibuat untuk Ya, menarik kalau langsung tadi Pak. Salah saya hutan larangan atau alas larangan itu kalau bisa pakai bahasa daerah di sini. kalau mempersatu untuk menyatukan masyarakat menyatukan masyarakat kita. Nah, daripada interkoneksi hima dalam hadis dan tanah wilayah Tidak ada yang mencoba, tapi oke, nama bahasa daerah hutan dalam susunan seperti apa? tadi saya Kalau antropologi oke, belajar antropologi. larangan sama terlarang dan sama kan? Kayak di sini kan ada Kalau di konsep sini Islam kota terlarang gitu. kesatuan itu misalnya, tapi tidak sorry. Agak ya tadi, nah itu Karena umum. hutan terlarang itu kan lebih menarik ya Saya pikirkan sama-sama. daripada Nyimpan itu kan apa? interkoneksi. Ya ini boleh lah, mungkin kalau secara akademik boleh. Judul penelitian mungkin harus kayak gini. Tapi kalau judul artikel yang penting ya seksi. Kalau mungkin budaya tradisional, budaya apa itu dan itu tidak masalah. Budaya itu udah jadi budaya yang lama gitu kan. Ini kemana Ya boleh. Tapi kan kalau LGBT tradisional yang kita sarankan kan katanya kan lawan saja lalu lintas agama sebab kalau mana budaya lama gitu kan, budaya tradisional itu budaya lama gitu. misalnya konsep akuratnya apa? Kayak tadi loh, saya mungkin jenis maritim ya. LGBT ditampilkan. dimunculkan Iya, ayatnya LGBT dan konsep jinsin maritim itu apa ya? Daripada tentang larangan itu sudah banyak. Kalau yang lawak Jokowi tulisannya Pak Dosen Pak Edi Susrianto. Antar agama itu sudah banyak. Edi Susrianto yang Iya. pemilu. Ini siapa? Nanti ada Tapi tidak buruk loh ada orang yang menafsirkan kalau dalam itu etnosentik. konsepnya apa? Baik, tapi syaratnya ya harusnya menafsirkan itu dan kita gitu ya. Kalau kita nanti Itu sudah itu etnosentik itu sudah itu contoh tapi etnosentik itu maknanya mungkin ilmu matematik. membuat perspektif. Kalau itu diangkatkan pemaham tentang makna budaya, tuh. Tapi dengan angka matematik. Jinsin lain itu kan menarik. Jadi apa? Akhirnya Jadi angkat mau bantu itu masyarakat bangsa itu tidak memahami makna dari budaya itu. Nah, itu hasil penelitian itu. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau pas bulan nilai magic no.
magic yang besar itu. Kemudian itu siapa sih? Itu orang Hindu juga kan? Itu ada meninggal karakter. Ada karakternya. Prof ada satu yang Pak sebenarnya itu begitu sih. Tapi di tulisan nama itu tidak muncul lah. Tulisan nama itu tidak muncul di PDF itu tidak ada kan. Tidak masuk di apa. Ini dua itu pengetahuan. Jadi masalah pendidikan dini dalam banyak kajian-kajian kesehatan, pendidikan dini itu bisa mendatangkan banyak dampak negatif seperti penyakit kanker juga dan lain sebagainya. Sementara Nabi menikahi Aisyah itu kan umur 6 tahun, kemudian bercampur umur 9 tahun, itu masih dikategorikan dini. Nah, kira-kira seperti apa kita mempromosikan judul tentang itu? Kita ingin menyorot apa yang dilakukan Nabi itu dengan konteks zaman sekarang. Kalau Aisyah tidak ada penyakit, gimana kira-kira itu? Ya, minimal itu adalah satu problem ya, yang menarik diteliti. Nah, formulasi judul kira-kira antara realitas Rasul yang kemudian kita anggap sebagai dasar hukum ya, dengan sains tadi. Nah, sains, nah ada sebab. Ya, nanti harus ini penelitian pendahuluan cari artikel yang terkait itu. Kalau kelihatannya saya kok menurut saya sudah ada yang membahas pasti. Karena itu isu-isu apa ya, isu-isu gender. Iya. Ya. Pernah ada ya katanya, karena itu isu gender bagi orang pasti akan protes kalau orang kepentingan, termasuk seks puji yang dulu rame itu ya. Itu kan dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul. ya jadi begini, dari yang membahas itu baru dari penelitian sains yang belum dipadukan dengan penelitian kajian hadis. Nah, jadi temuan saya ini memang begitu. Tapi kok Nabi menikahi Aisyah itu pada usia sangat dini, nah, sehingga perlu mencari titik temunya sains. Itu yang yang dikompromikan apanya? Nggak beda Nabi dengan Sayyidudi. Ada Pak, kalau Sayyidudi langsung digaulinya, kalau Nabi enggak. Kalau ada malah Iya, enggak, bukan begitu. Kalau saya puji, Coba dia senang berubah, tapi nggak digauli. begitu ya. Setelah Aisyah tadi baru. enggak cocok. Saya puji umur 12 tahun. Nah, saya puji 12 tahun digauli. Nabi umur 9 tahun digauli. Tangis. Jadi untuk menjadi kebersamaan itu Karena 9 tahun dia usia untuk mulai rapi kan harus rapi itu referensinya waktu itu standar kedua tahun untuk orang Indonesia katakan beda. menobang pasang sekali dulu gitu karena itu kan ya apa Jadi kita ingin mencari fakta sekarang, fakta dapat juga kumpul balik kampung itu susah jadi itu tuh yang terikat kebersamaan Menurut saya itu yang itu kan itu Nilai-nilai Islam. Sebanyak sekarang kan banyak orang kecenderungan memahami tekstual mereka Islam sekarang. Ini baru-baru kan Ulil Azim kan melemparkan isu begini. Boleh saja kaum beda agama, tidak ada larangan dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya kan bersama tapi dengan pacu bersama yuk wala tanfihul musyriki musyrikati hatta yu'minna wala antum tapi mereka bersama ayat itu kan tidak kayak Islam dilarang tidak atau disuruh kan tidak, tapi disuruh hanya sekedar informasi saja, tidak ada larangan yang keras di situ.
Jadi oleh Absur memahami ayat itu datar saja, padahal kalau orang memahami stilistika, gaya bahasa Al-Quran, kalau menyangkut hasrat, itu pasti bahasa lembut sekali gitu kan Al-Quran barang. Tapi ketika menyuruh sholat, gitu kan. Tapi kalau unsur hasrat, misalnya kan tadi kan dikasih dengan laki-laki perempuan yang bukan antara Islam dan musyrik, itu kan hasratnya apa bahasa Al-Quran itu lembut gitu. Artinya disuruh berkaca, tepuk dada tanda selera, gitulah kira-kira bahasa kita. Kayak poligami juga gitu. Kan apa itu ayat situ kelihatan bagi umat walaupun dah kata juga rusak selama cuman tak buat Zalim misalnya itu pemahamannya seperti itulah yang sekarang potongnya ayat mulai itu kan. Jadi saya melihat Islamnya dipakai orang-orang sekarang kalau di 10% cuma di Islam setting COVID cuma contohkan itu masalah ada dua contoh pertama itu meninggalkan itu berapa jumlah Islam sana berapa persen diterima yang sebelum yang sebelumnya kan yang datang 3% 1% dipakai kan itu 1% betul kan itu kan tidak ada juga itu pertama yang kedua ini juga cuma itu kalau nanti datang waktu asar yang untuk itu berapa persen kira yang berani untuk pergi sholat persen kira 1% tak sampai tidak pak dia tidak melihat tidak ada satu aspek yang dia tidak melihat kalau memang berani kita tidak kritik itu saja semangat Itu cari kritik Islam tidak hasilnya cuma aku tak kira apa sekarang karena dia kan apa ya mau membenarkan tapi nggak ada objek kan sebagai pijakannya. dalil ada Ya dalil kan biasa pak. Cuman Sebenarnya kan mau menjelaskan bahwa cara pemikiran kayak itu juga benar. Makanya harus ada objek yang misalnya wajib sholat. katanya dengan pernikahan Pak Abdul kan katanya Pak Abdul itu kan Ada objeknya. terus ada tokoh LGBT yang rambutnya dicet-cet itu hanya yang intelektual juga itu Dia ada LGBT. Itulah beliau itulah yang menyebut min nafsi wahidah. Jadi dia pakai dalil itu untuk melegalkan LGBT. Ini kan tafsiran yang jelas sama kayak tadi gue kan. Terus Alkitab kan kalau kitab olahraga tapi tidak tahu kalau di nah sesuai ini baca dia otomat atau apa baca dia di kalau baca di situ lalu di kemana Ya kan ada konteks ya. Nah itu ada misalnya ya asma samania yang 8 itu kan tidak ada kata tajakan. Saya pernah disebut nama sodako itu kan sodako kan. Padahal sodako itu pernah jadi WD dulu WD satu kita WD dulu WR itulah yang bayangan saya itu gimana menuliskan itu menjadi apa ya? konsep apa konsep ambil satu kasus ini kasus perdiulang ini kasus nanti cari tahu siapa saja yang pernah menafsirkan ini sebagai legalisasi LGBT. jadi dasar teoritisnya Dasar teoritisnya ya kajian tafsir, nanti bisa dijelaskan bahwa itu artinya bukan LGBT, ya ada dulunya seperti apa, konteksnya itu seperti apa. Mungkin dalam kajian
saya seperti apa, maknanya apa. Pijakannya harus ada tadi orang yang menafsirkan itu faktanya ada. Nanti dicari argumentasi apa mengapa bisa menafsirkan itu. Lagi kak, 11. Konsep dipakai. Sana ada. Jauh sana ke mobil kan agak jauh sedikit ke mobil. Kalau kita banyak orang aneh yang menafsirkan Musa itu kan dia sebenarnya itu cuma fasih. Alkitab ya, kita orang bilang Alkitab tulisnya kan. Dia katakan ini loh, dia Al-Quran sendiri mengatakan itu Alkitab. Itu kan orang lain bisa Islam opini aja sebenarnya. Karena sesuatu itu sudah terjawab semua hasil kan, orang maupun yang hasil semuanya menafsirkan itu Alkitab. Sedih deh. Sudah. Jadi maksud saya memang Iya, itu kan ada. kan semua kan sudah dilakukan. Cuman fenomena ini, nah sekarang orang Jadi nanti diekspor itu argumentasi mengapa bisa kemudian argumentasi penafsir yang mutabaroh tentang ayat itu. Jadi jelaskan bahwa itu mengkantor bahwa itu bukan tidak ada hubungannya dengan PBB. Mungkin di mana beda apa? Nabi aja mas. Tapi tafsir yang lain apa? Ya. Beda ya? Ya ada juga sih permasalahan Nabi Adam ada. Ya dulu kan cuman Nabi Adam aja yang diciptakan ya. Itu Dia pernah memahami itu ya, Nabi Adam kan? kejadian Hawa. Kejadian Hawa kan? Kejadian Hawa Iya. artinya dia diciptakan dari Dari Nabi Adam. tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, ya. Kita sholat dulu. Saya dulu ya. Salah dulu. Silahkan. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi pagi ini. Nanti masuk pukul berapa?